Bab 986. Menciptakan peluang untuknya secara percuma. Ketika Audrey Han dan Colden Ye kembali dan hendak mengganti sandal, mereka menemukan bahwa sepatu Gita berantakan di samping. Audrey tertegun sesaat, sepertinya gadis ini pergi tadi. Dia menghela nafas ringan, lalu membungkuk untuk mengambil sepatu itu dan meletakkannya di rak lagi, dan berjalan masuk. Colden Ye dan Audrey Han mengganti sepatu mereka di belakang mereka dan masuk. Seolah memikirkan sesuatu, Audrey Han berbicara kepada adiknya, "Aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi nanti, aku naik pesawat besok." Saat mendengar, Audrey Han berhenti dan sedikit terkejut, "Kamu mau keluar malam ini? Kamu tidak perlu pergi terlalu awal untuk mengejar pesawat, kan?" Saat mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Kakak laki-laki bersusah payah datang ke sini, tetapi dia tidak menemani kakak laki-lakinya karena terlalu banyak urusan dan membawanya berkeliling. Sekarang dirinya barusan senggang, tetapi tidak disangka Audrey Han akan kembali. Bahkan dia tidak tinggal banyak untuk satu malam lagi pun. Melihat keengganan di wajah adiknya, Audrey Han memandangnya dengan kasih sayang dan menggosok kepalanya, tidak rela kakak pergi. Melihat adegan ini, mata Colden Ye berkedip dan menyipitkan matanya dengan berbahaya. Meskipun dia tahu bahwa Audrey Han adalah kakak Audrey Han, di matanya Audrey Han adalah seorang pria, perilaku menggosok kepala istrinya dengan sangat intim membuatnya sangat tidak bahagia. Meskipun Colden Ye merasa tidak senang di hatinya, namun ketika melihat wajah istrinya yang penuh dengan keengganan dan ketergantungan pada kakak, ia hanya bisa menahan emosi tersebut. Bagaimanapun, itu adalah kerabatnya. Sebelum Audrey menikah dengannya, kerabatnya adalah seseorang yang paling dia andalkan dan Audrey Han akan pergi besok. Untuk apa dia memperhitungkan ini? "Kak, kamu baru di sini beberapa hari. Ada terlalu banyak hal akhir-akhir ini dan aku tidak menemanimu dengan baik." Dalam hatinya, dia merasa sedih. Gadis bodoh. Audrey Han tersenyum tipis, "Aku ini kakakmu, tidak masalah jika kamu tidak punya waktu menemaniku. Selain itu saat melihat reuni keluargamu sekarang, aku merasa kedatanganku tidak sia-sia." Setelah berbicara, dia menarik tangannya, "Sudahlah, ayo masuk." Arthur Xiao masih berdiri di sana dan segera mendengar langkah kaki, lalu Audrey Han dan yang lainnya masuk. Mata ketiga orang itu tanpa sadar melayang ke tubuh Arthur Xiao. Ketiga orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Ketika melihat bekas tamparan di wajah Arthur Xiao, Audrey Han terkejut dan bertanya dengan kosong, "Apakah sesuatu terjadi?" "Arthur, wajahmu." Arthur Xiao tertegun kemudian menyadari bahwa ada bekas tamparan di wajahnya. Tamparan Gita barusan benar-benar tidak ringan, bahkan jika dia seorang pria dengan kulit tebal, dia masih merasa sangat sakit. Audrey Han menatap cetakan tamparan itu, matanya yang acuh tak acuh berangsur-angsur semakin dalam. "Tidak apa-apa." Arthur Xiao menjelaskan dengan suara lembut dan menatap Audrey Han sesaat. Kontak mata bertemu sesaat dan terpisah lagi. Audrey Han tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi kemudian Arthur Xiao takut semua orang berpikir liar dan Gita akan marah pada waktu itu, jadi dia menambahkan kalimat lain, "seseorang mabuk dan menggila." Gita melarangnya menceritakan apa yang terjadi malam ini, tapi bekas telapak tangan di wajahnya tidak bisa ditutupi. Jika tidak mengatakan apa-apa, orang lain akan berpikir lebih liar, jadi lebih baik baginya untuk menjelaskan. Gita mabuk dan menggila hingga menamparnya, lebih baik dari penjelasannya. "Menggila." Audrey Han tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya, kenapa bisa begitu? Dia baru saja sembuh tidak lama, kenapa dia minum lagi? Apakah dia tidak menginginkan tubuhnya lagi? Arthur Xiao tersenyum tipis dan mengangkat bahu bahwa dia tidak tahu. Audrey Han kembali ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengemasi barang bawaannya. Ruang tamu menjadi tenang, Audrey Han melihat bekas tamparan yang sangat jelas di wajah Arthur Xiao dan mau tidak mau berkata, "Kali ini tindakan kita kelewatan,
aku akan mengambilkan es batu agar kamu bisa meletakkannya di wajahmu yang bengkak. Audrey Han baru saja akan berjalan, tetapi Golden Ye menarik pergelangan tangannya. Audrey menoleh dan berkata, "Ada apa? Bukankah kakakmu mau pergi ke hotel? Temani dia bicara." Golden Ye menatapnya dengan lembut, mengulurkan tangannya untuk membelai bagian atas rambut yang baru saja dibelai oleh Audrey Han dan setelah beberapa gosok, dia merasa puas dan menarik tangannya. "Pergilah, serahkan sisanya padaku." Audrey Han selalu merasa bahwa tindakannya barusan agak aneh, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan berbicara dengan kakak dulu dan kembali lagi nanti." "Iya." Setelah Audrey Han pergi, Golden Ye memperhatikannya ke kamar kemudian mengalihkan pandangannya ke wajah Arthur Xiao dan mendengus, "Gagal." Arthur Xiao tidak bisa berkata-kata. Dia mendongak dan melirik Tuan Muda Ye seolah melihat gurauan di matanya yang gelap. Arthur Xiao langsung frustrasi. Jelas Golden mengalami hal yang sama saat bersama Nyonya Muda, tetapi sekarang dia telah kehilangan ingatannya, jadi apakah dia boleh mengolok-oloknya sesuka hati? Arthur Xiao merasa tidak senang di hatinya dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Golden Ye. Golden Ye mengangkat alisnya, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Masih ada kesempatan. Kesempatan. Arthur Xiao hanya merasa kehidupannya suram saat mendengar dua kata ini. Jika dia tidak melakukan hal-hal itu malam ini, mungkin dia masih memiliki sedikit kesempatan. Tapi sekarang Gita pasti sangat membencinya. Kemungkinan mereka akan saling menghindar saat bertemu di masa depan seolah merasa jijik. Bagaimana mungkin dia masih punya kesempatan? Tuan Muda Ye. Arthur Xiao terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Aku tidak mau memaksanya. Beberapa orang sama sekali bukan milikku." Setelah bertahun-tahun, jika dia dan Gita bernasib seperti itu, mereka tidak akan seperti ini sama sekali. Saat mendengar, senyuman di mata Golden Ye telah berkurang setengahnya dan menatap Arthur Xiao dengan sedikit lebih menghina. "Setelah mengalami sedikit kesulitan, kamu sudah tidak tahan. Kalau begitu menyerah lebih awal saja agar tidak menunda orang lain." Arthur Xiao, Tuan Muda Ye. Malam ini, dia menciptakan peluang untuknya dengan sia-sia. Bodoh. Golden Ye memberinya sepatah kata dan kemudian berkata dengan dingin, "Kamu harus memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu bahkan tidak mau memperjuangkannya, pria macam apa kamu?" Arthur Xiao tidak bisa berkata-kata. Kapan Tuan Muda Ye menjadi begitu banyak bicara? Apakah dia sedang mengajarinya mengejar gadis saat ini? Arthur Xiao merasa bahwa pikirannya telah disegarkan dan menatap Golden Ye dengan takjub. "Pergi ke kulkas untuk mencari es sendiri, wajahmu sangat jelek." Golden Ye mengatakannya lalu mulai melepas mantelnya dan kemudian berjalan menuju kamar tidur. Arthur Xiao duduk di sofa dengan kosong untuk sementara waktu, dan tidak berdiri untuk membuka kulkas. Biarkan jejak tamparan ini menghilang sendirinya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diberikan Gita padanya. Bersambung.